Beli lauk atau masak sendiri? Lu pasti pernah mikir soal ini. Dan kemungkinan besar lu udah punya jawaban di kepala lu sekarang. Tapi coba lihat dua piring ini. Dua-duanya nasi putih, dua-duanya ayam goreng. Tampilannya sama, rasanya kurang lebih sama. Yang satu dari warung, yang satu dimasak di rumah. Bedanya cuma satu. Struk di samping piring pertama, 15.000. Struk di samping piring kedua, 8.000. Selisih 7.000. Kedengarannya kecil kan? Nggak seberapa. Nggak bakal bikin lu miskin. Tapi angka kecil yang nggak bikin lu mikir dua kali itulah yang paling berbahaya buat keuangan lu. Karena ada biaya lain yang nggak pernah muncul di struk manapun. Dan kalau ditotal selama setahun, angkanya bisa bikin lu diam. Di akhir video ini, lu bakal tahu persis berapa juta yang selama ini diam-diam bocor dari kebiasaan makan lu. Dan gue bakal kasih satu sistem sederhana yang bikin lu nggak perlu masak tiap hari, tapi tetap bisa hemat hampir setengah dari budget makan lu. Bayangin Dini, kerja kantoran di Jakarta, pulang jam 7 malam. Capek. Nggak mau mikir soal dapur. Buka aplikasi, pesan nasi ayam geprek, total 25.000 termasuk ongkir. 30 menit nunggu. Selama nunggu dia scrolling Instagram. Pesanan datang. Makan 10 menit, selesai. Waktu yang katanya dia hemat dari nggak masak, 30 menit nunggu kurir yang habis buat scrolling. 0 menit produktif. Tapi 25.000 udah keluar dari dompetnya. Nah, di sini yang menarik. Dari 25.000 yang Dini bayar itu, berapa yang beneran bayar ayamnya? Mari kita bongkar. Harga bahan baku ayam plus nasi plus bumbu di level warung itu kira-kira cuma sekitar 7-8.000. Sisanya kemana? Margin keuntungan pemilik warung, gaji karyawan, sewa tempat, gas, listrik. Kalau lewat aplikasi, tambah lagi biaya platform dan ongkos kirim. Artinya lebih dari setengah uang yang lu bayar itu bukan buat makanannya. Lu lagi ngebiayain operasional bisnis orang lain. Dan lu lakuin ini 3 kali sehari, 30 hari sebulan. Ada satu hal lagi yang jarang dipikirin, packaging. Styrofoam, plastik, kantong kresek, sendok plastik, semua itu masuk ke harga jual. Lu bayar semua itu, masukin makanannya ke piring lu, terus buang packagingnya ke tempat sampah. 5 detik fungsinya, tapi lu tetap bayar. Kalau lu pesan lewat ojol 2 kali sehari, biaya ongkir dan layanan aja bisa nyentuh 600-900 ribu sebulan. Itu udah setara tagihan listrik 1 bulan buat apartemen studio. Dan ada satu biaya lagi yang nggak muncul sekarang, tapi bakal muncul bertahun-tahun dari sekarang. Lauk murah pinggir jalan biasanya dimasak pakai minyak goreng yang dipanaskan berkali-kali sampai warnanya udah gelap. Kadar natriumnya tinggi, nutrisinya minimal. Secara finansial, ini adalah utang kesehatan yang cicilan pertamanya belum jatuh tempo. Tapi, kalau udah jatuh tempo, biaya pengobatan penyakit degeneratif itu jauh lebih mahal dari selisih harga ayam goreng manapun. Jadi lu nggak cuma bayar lebih mahal buat makanan yang sama. Lu juga bayar waktu yang nggak produktif, sampah yang langsung dibuang, dan resiko kesehatan yang tagihan akhirnya bisa bikin lu kaget. Ini yang namanya convenience trap, jebakan kenyamanan. Lu ngerasa hemat waktu, padahal yang sebenarnya terjadi, lu lagi bayar pajak mahal buat rasa malas gerak. Tapi bentar, sebelum lu mikir ini cuma soal moral masak sendiri itu lebih baik, gue mau lu lihat angkanya dulu. Karena angkanya yang bikin argumen ini susah dibantah. 1 ekor ayam broiler di pasar tradisional harganya sekitar 50-70 ribu. Kualitas bagus. 1 ekor itu bisa dipotong jadi 8-10 bagian. Artinya, harga per potong ayam mentah itu cuma 6 ribuan sampai 9 ribu. Bandingkan sama 12-15 ribu per potong di warung. Lu bayar 2-3 kali lipat lebih mahal buat potongan ayam yang sama. Tapi kan masak itu butuh bumbu, gas, minyak. Benar. Dan disinilah hal yang menarik terjadi. Biaya bumbu, gas, dan air buat masak 1 potong ayam itu hampir sama dengan biaya buat masak 10 potong ayam sekaligus. Jadi kalau lu masak dalam jumlah banyak, biaya tambahan per porsinya hampir 0. Ini yang orang sering nggak hitung. Kalau lu beli di warung, lu bayar biaya operasional penuh di setiap porsi. Tapi kalau lu masak sendiri, biaya operasional itu dibagi ke semua porsi sekaligus. Makin banyak lu masak, makin murah per porsinya. Sekarang hitung total. Kalau lu beli lauk matang 3 kali sehari dengan rata-rata 20 ribu per porsi, sebulan lu habis sekitar 1,8 juta. Setahun, 21.600.000.
Kalau lu masak sendiri dengan bahan mentah pasar, rata-rata biaya per porsi turun ke sekitar 8–10 ribu, termasuk gas, bumbu, semua. Sebulan sekitar 800 ribu sampai 900 ribu. Setahun sekitar 10 juta. Selisihnya hampir 12 juta per tahun. Tapi gue tahu apa yang lu pikirin sekarang. Gue nggak punya waktu masak tiap hari. Dan lu bener, lu emang nggak perlu masak tiap hari. Bayangin hari Minggu pagi. Lu ke pasar, beli ayam 1 ekor, sayuran buat seminggu, sama bumbu dasar. Total belanja sekitar 120–160 ribu. Pulang ke rumah, lu potong ayam jadi 8 bagian. Tumis bumbu dasar dalam jumlah banyak. Goreng ayam sekaligus, masukin semuanya ke kontainer. Kulkas lu penuh stok buat 1 minggu. Senin sampai Jumat, lu cuma perlu panaskan. 5 menit, udah makan. Ini namanya meal prep. Bukan masak tiap hari, tapi masak sekali, makan seminggu. 2–3 jam di hari Minggu buat ngebebasin diri lu dari dapur selama 5 hari kerja. Dan ada bonus yang jarang dibahas. Dengan biaya yang sama atau bahkan lebih murah dari beli di warung, lu bisa pakai bahan yang jauh lebih bagus. Minyak goreng yang cuma dipakai sekali, bukan yang udah dipanasin sampai warnanya jadi coklat tua. Sayuran segar yang lu pilih sendiri. Lu tahu persis apa yang masuk ke tubuh lu. Oke, sekarang kita sandingkan 2 angkanya. Setahun beli lauk, sekitar 21–22 juta. Setahun masak sendiri, sekitar 10 juta. Selisihnya, hampir 12 juta. Kebayang nggak hampir 12 juta itu seberapa? Itu cukup buat dana darurat 4 bulan, kalau pengeluaran bulanan lu 3 juta. Atau modal awal buat investasi reksadana yang kalau dibiarin tumbuh dengan bunga majemuk selama 10 tahun, nilainya bisa berlipat. Dan ingat, ini baru selisih dari 1 pos pengeluaran, bukan total penghematan dari seluruh gaya hidup. Cuma dari piring makan doang. Tapi kenapa kebocoran sebesar ini nggak pernah terasa? Karena otak kita emang nggak didesain buat ngedeteksi ancaman yang datangnya pelan dan kecil. Kalau lu kehilangan dompet isi 1 juta, lu panik. Tapi kalau lu keluar 10 ribu lebih mahal 3 kali sehari selama setahun, lu nggak ngerasa apa-apa. Padahal totalnya jauh lebih besar dari dompet yang hilang. Ini bukan soal lu kurang disiplin, ini soal bagaimana otak manusia bekerja. Nominal kecil yang berulang nggak pernah memicu alarm yang sama dengan 1 pengeluaran besar. Jadi kebocoran terus terjadi tanpa pernah masuk radar. Jujur, menyadari ini nggak nyaman. Nggak enak ngitung berapa tahun kebiasaan ini udah jalan dan berapa puluh juta yang udah keluar tanpa pernah lu sadarin. Tapi ada satu cara ngelihatnya yang mungkin lebih berguna. Setiap kali lu makan, lu sebenarnya lagi bikin keputusan investasi. 3 kali sehari, setiap hari. Dan selisih dari keputusan itu, kalau dikumpulin, ternyata udah cukup buat ngebangun fondasi keuangan yang selama ini lu pikir butuh gaji lebih gede. Nggak butuh gaji lebih gede. Cuma butuh sadar kemana uangnya pergi. Gue nggak bilang lu harus berhenti total beli lauk di luar. Itu nggak realistis dan nggak perlu. Yang realistis itu aturan 80–20. 80% dari frekuensi makan lu dalam sebulan dari masakan sendiri, 20% boleh beli di luar. Dengan aturan ini, lu nggak ngerasa dikekang. Makan di luar jadi sesuatu yang lu pilih, bukan pelarian dari malas masak. Jadi reward yang disengaja, bukan kebiasaan otomatis. Bayangin 12 bulan dari sekarang. Kulkas lu isi kontainer meal prep tiap awal minggu. Hari kerja, lu tinggal panasin, nggak perlu mikir. Jumat malam, lu makan di luar sama teman. Dan rasanya lebih spesial karena lu tahu itu pilihan, bukan ketergantungan. Terus, lu buka aplikasi bank. Saldo akhir bulan lu berbeda dari biasanya. Ada sisa yang nggak biasa, bukan karena gaji naik, tapi karena bocornya berhenti. Hampir 12 juta dalam setahun, dari piring makan doang. Kita semua pernah di titik yang sama. Capek pulang kerja, nggak mau mikir soal dapur, tinggal pencet aplikasi. Itu manusiawi. Yang nggak boleh terjadi itu kalau kebiasaan itu jalan bertahun-tahun tanpa pernah lu hitung. Karena pada akhirnya, nguasain apa yang masuk ke piring lu itu bukan soal jago masak. Itu soal kontrol. Kontrol atas arus kas lu, dan siapa yang pegang kontrol atas arus kasnya, dia yang pegang kendali atas masa depan keuangannya.